Gesekan antara ibu-ibu itu dimanapun tetap ada. Kadang-kadang tersebut jilbab kawan lah, tak bagosok. Ulurkan tangan, sebut minta maaf, maniskan muka, kan itu syarat. Ada juga yang minta maaf, mohon maaf, tapi muka saja memang mana. Makanya ada istilah mandi bilimau, pesannya dari orang tua kita dahulu, kakek moyang kita dulu. Ternyata di situ limau sebagai pengganti sabun. Mandi sebelum masuk Ramadan adalah mandi. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Lurah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak pengurus musala, ketua perwiritan, Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, semoga kehadiran kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sekali lagi kehadiran kita di masjid ini menjadi timbangan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena jarang-jarang, apalagi 2 tahun ini, kita bisa berkumpul-kumpul seperti ini. Alhamdulillah, untuk tahun ini agak sedikit longgar ya Pak Lurah ya. Kalau 2 tahun yang lalu asal ada acara itu dibatasi. Pengen kita berkumpul-kumpul rasanya, tapi selalu terbatas. Kalaupun ada acara maka disuruh tutup mulut, pakai masker, cuci tangan setiap pintu masuk. Tapi alhamdulillah tahun ini ada mulai kelonggaran. Semoga dengan demikian ibadah kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak bersyukur. Kalau nanti kurang-kurang bersyukur, kita datang lagi. Nah, mudah-mudahan penyakit yang menular iko, kalau bahasa kita kampungnya penyakit biamo. Biamo menular, semoga hilang dari negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga tercurahkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama tentu terima kasih ya kepada ibu-ibu. Alhamdulillah, terutama ibu ketua dan seluruh anggota yang telah menjemput saya, mengundang saya untuk bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita kiranya bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga, nampaknya ibu-ibu ini luar biasa semangatnya. Ini program bagus. Mbak kita ibu tadi ketika wirid bukan hanya sekedar datang setor duit, karena ada duit arisan, lalu makan-makan, berbual tak tentu arah, hasilnya tidak ada. Bahkan mohon maaf, pulang dari wirid dosa bertambah. Kenapa? Terlalu banyak bahan yang ingin dibicarakan. Maka oleh ibu ketua, seluruh pengurus dan para anggota membuat apa
di situ dibuat pula membaca Al-Quran. Alhamdulillah ketika menyambut Ramadan, akhirnya dikhatamkan Al-Quran itu. Masuk Ramadan, baca lagi Al-Quran. Berakhir Ramadan, dikhatamkan lagi. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi betul-betul motivasi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salut sama pada ibu-ibu. Ya, Bu? Tapi ada yang kedua. Tapi ku yang tak sodam dengan kadang orang. Ya, karena memang membaca Al-Quran itu bersama-sama, apa namanya itu? Tadarus. Tadarus itu asal katanya belajar, ya kan? Nah, belajar itu, jadi bukan berarti sempurna. Kalau ibu-ibu tadi hampir sempurna, tapi ada juga kurangnya. Namanya belajar. Masing-masing kita punya kekurangan, makanya ada tadarus. Yang satu baca, yang satu menyimak. Ketika keliru, silakan diperbaiki. Jangan diketawakan. Nyado pula deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul itu tak menyadi tadarus itu jadi. Menyimak, ya. Silakan, karena kemampuan kita masing-masing beda. Kemudian apalagi yang diperbaiki? Nah, ini mohon koreksi nih Bu ya, untuk kita semua. Ini sering kita baca. Bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak pun sering. Apa? Ketika kita membaca La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Itu dia. Ya? Mengapa itu perlu diperbaiki? Karena baca ini kalau kita khotam di masjid-masjid, di depan orang ramai, di pernikahan-pernikahan, orang banyak nengok. Apa yang diperbaiki? Walillahilham. Ada dua kesalahan yang rata-rata kita lakukan di situ. Pertama apa? Huruf H kata Allah itu sering berubah menjadi alif. Kan ujungnya Allahilham. Termasuk bapak-bapak ketika takbir walillahilham. Betul? Huruf H di ujung Allah itu bukan alif, tapi karena terbiasa terganti dia. Ya Bu? La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham, bukan walillahilham. Itu ilham tuh. Termasuk bapak-bapak kalau takbir. Ya Bu? Sudah? Sering. Bukan alif tapi H. Allah, ujung Allah itu kan H. Kemudian yang kedua, hamnya. Ilham, ham tidak panjang Bapak Ibu. Lah, kita terbawa lagu. Akhirnya sering memanjangkan ayat-ayat atau bacaan yang tak panjang karena terbawa lagu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Ya tak? Terbawa lagu, padahal ham itu tidak panjang. Walillahilhamda. Nah, itu yang sama-sama termasuk. Nanti kalau takbiran bapak-bapak biasanya ada sebagian yang model itu. Walillahilham. Nah, ya. Kemudian bacaan-bacaan yang lain boleh kita menggunakan lagu apapun, boleh, mau lagu bayati, mau lagu ras, mau lagu nahawan, silakan kita gunakan bacaan itu, tempatkan panjang pendeknya itu sesuai dengan ayat,
Sehingga terkadang yang paling mudah sajalah tempat kami lah. Kalau si kau lu mau dongeng lagi dah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada? Kenapa bisa panjang? Karena terbawa irama. Nah, jadi nanti kalau dapat uang gitu, dikeluar di depan umum orang ramai, maka itu dikoreksi kadang sama uang, diukur uang awak. Nah, tapi kalau sama-sama awak go, itulah gunanya kita pengajian ya go, nah, untuk menambah pemahaman kita. Bapak Ibu yang semulia akan menyambut Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan ketika bulan Ramadan itu tiba? Yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu pada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Langkah pertama menyambut Ramadan itu segera bertobat, bersihkan diri kepada Allah. Itu satu itu. Kepada Allah bertobat. Segala dosa-dosa, makanya banyak amalan-amalan di 2 bulan sebelum Ramadan itu kita kerjakan. Untuk apa? Mensucikan diri. Kepada Allah kita bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Banyak baca itu dalam sholat kita. Ya Allah, iko Ramadan akan datang, sekejap lagi ya Allah, ampunkan dosa-dosa ya Allah, perbanyak ibadah, tingkatkan iman. Itu satu kepada Allah. Kepada sesama manusia datangi, kunjungi. Kok tersalah satu kesempatan kita ketika ada acara menyambut Ramadan di masjid, di musola, terakhir Ramadan diadakan di lapangan, di kantor-kantor. Apa tujuan kegiatan itu? Dalam rangka mengumpulkan orang yang dulu terpisah satu sama lain, dikumpulkan orang kampung yang mereka di tempat kita ini, ada yang berjualan, ada yang di toko, ada yang di jalan, ada yang banyak di kebun. Ramadan mau datang, Ramadan telah diambang pintu, kita buat acara, kita kumpulkan untuk apa? Supaya di situ dapat bertemu, saling bersalam-salaman. Kepada Allah kita bertobat, kepada sesama manusia kita saling meminta maaf, bersihkan. Tapi ikhlas. Ya Bu, maaf itu ikhlasnya tetap ada gesekan-gesekan antara ibu-ibu itu dimanapun tetap ada. Kadang-kadang tersebut jilbab kawan lah, tak bagosok. Kadang tersebutlah baju itu sendiri dari bulan ke bulan ada. Terkadang duit iuran sedikit ada. Namanya banyak. Mengumpulkan orang yang banyak itu dengan sifat-sifat yang berbeda. Ada gesekan-gesekan, itu wajar selaku manusia. Jangankan sesama kita kawan yang besar baru jumpa, yang orang-orang tak mana, dari Medan, dari Jawa, orang Melayu, dari daerah Minang, berkumpul dalam suatu ikatan, pasti ada gesekan. Jangankan yang seperti itu lagi, antara anak dengan ibunya, antara anak dengan ayahnya, orang yang betul-betul saling mencintai, ada gesekan, apalagi sesama kita. Bagaimana caranya? Datang, yo Cik, maafkan ambo Cik, kalau ada salah, yo ambo gitulah. Syaratnya gimana? Ulurkan tangan, sebut minta maaf, maniskan muka, kan itu syarat. Ada juga yang minta maaf, mohon maaf, tapi muka tadi memang mana? Ya. Jadi apa syaratnya? Ulurkan tangan, tatap matanya, sebutkan berita
bersama, kalau perlu saling berpelukan. Itulah dia saudara di dalam sesama muslim itu. Salah, dosa, terjadi gesekan, itu wajar. Maka kita sesama yang hidup ini meminta maaf. Kepada orang lain yang tidak ada, jumpai. Kepada keluarga yang jauh, kunjungi. Itu kepada orang yang hidup. Kemudian selanjutnya lagi, kepada Allah kita bertobat, kepada sesama manusia kita kunjungi, saling meminta maaf. Maka ada lagi ajaran para ulama kita, datuk nenek kita, ketika masuk Ramadan, apa yang kita kerjakan terhadap yang meninggal, kita datangi makamnya. Yang orang tua telah tiada, yang ibu telah tiada, yang ayah telah tiada, yang nenek telah tiada, mungkin suami telah tiada, mungkin istri telah tiada, mungkin anak telah tiada, entah abang telah tiada. Ketika bahasa orang kitanya ai baik, bulan baik, maka kita ada ajaran berziarah, datangi tempat-tempat makam-makam mereka, bersihkan, lalu kirimkan doa kepada mereka. Kalau itu orang tua, kalau itu ibu, duduk bersimpuh di lisan mereka, lalu katakan, Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bacakan itu. Jadi bagaimana kepada yang hidup kita kunjungi, bersalam-salaman, kepada yang telah meninggal, datang ke makam mereka. Ada juga budaya-budaya kita yang berkandui menyambut Ramadan, yang mendoakan, yang berziarah. Ikoh silakan kita kojoan selama perbuatan-perbuatan itu tak menyimpang di dalam hal kita pengojoannya. Ikoh ajaran-ajaran ketika menyambut bulan suci Ramadan, bertaubat kepada Allah. Lah bu, habis kan? Habis? Nah kalau habis mau tutup lagi. Jadi apa? Bertobat. Lalu salah satu lagi, apa ajaran orang tua kita dahulu? Maka ada istilah potang mogang. Apa itu? Potang belimau. Ini ajaran ini orang Melayu di Riau, orang saudara kita Minang di Sumatera Barat. Ini dua ini biasanya menjalankan ini. Lalu apa pesan yang ada di sana, di balik potang mogang mandi belimau itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada lain tiada bukan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu melakukan perbuatan itu. Setelah diteliti, ternyata mandi potang mogang mandi belimau itu tak lain dan tak ada bukan mandi taubat kepada Allah ketika masuk Ramadan. Mandi taubat. Lalu mengapa digunakan limau atau jeruk? Ternyata dahulu kehidupan orang tua kita, datuk nenek kita tak semodel hari ini. Bayangkan 30, 40 tahun, bahkan 50 tahun yang dulu, bahkan 100 tahun dulu nenek moyang kita, apa yang mereka lakukan? Pengganti sabun, pengganti sampo yang hari ini mudah kita dapatkan. Salah satunya apa? Yang bisa membersihkan kuku, bisa membersihkan gigi, bisa menghilangkan daki-daki di badan. Salah satunya jeruk limau tadilah mereka gunakan. Makanya ada istilah mandi belimau. Pesannya dari orang tua kita dahulu, kakek moyang kita dulu, ternyata di situ limau sebagai pengganti sabun. Mandi sebelum masuk Ramadan adalah mandi mensucikan diri, mandi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya pesan-pesan yang terkandung ketika datuk nenek moyang kita dulu. Kalau hari ini berubah, bergeserlah sedikit-sedikit. Nah, kalau hari ini kan banyak tuh. Ketika 1 hari 2 hari sebelum masuk Ramadan, maka diundanglah musik di tepi-tepi sungai. Akan banyak. Lalu di situ campur aduk, ada terkadang memberikan tausiah, ada membaca Al-Quran, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu makan, setelah makan berbunyilah musik, lalu terjun ke sungai samping berjoget, laki-laki, perempuan, anak-anak dewasa. Ini yang terjadi penyimpangan di dalam kehidupan kita. Pesan taubat
mandi membersihkan diri, potong mogang itu ketika dilakukan pada hari ini berubah budaya itu, bukan bersih jadinya, tetapi justru mandi menambah dosa. Maka bukan budayanya itu yang kita tentang, tapi cara mengojuan itu terkadang kita salah di dalam melakukan potong mogang, mandi belimau itu. Pesan orang tua kita ketika masuk Ramadan, segera mandi membersihkan diri, mandi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, aku yang terakhir kok. Kalau habis yang kedua kita tutup lagi, sholat kita lagi. Abi di ceramah, sholat tinggal kan. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang kedua kita persiapkan ketika masuk bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah siapkan ilmunya tentang ibadah puasa. Rasul mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nanti akan banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Apa menjadi penyebab? Kita puasa, kita menahan tidak makan, tidak minum, tetapi yang dapat cuma lapar dan dahaga saja. Kenapa? Jawabannya, ilmunya kita terkadang pertama tak dapat, yang kedua dapat ilmunya tapi tak diamalkan. Itu dua. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, wahtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa puasa itu? Pertama, iman. Betul-betul karena iman, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena tetangga, bukan karena anak. Yang kadang sogan tuh, ya Bu, karena iman. Yang kedua yang perlu kita bahas, wahtisaban. Para ulama kita mengartikan wahtisaban itu diantaranya apa? Maksudnya penuh dengan perhitungan, tahu syarat rukunnya. Jadi tahu syarat rukun yang membatalkan puasa itu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan membagi 3 tingkatan ibadah puasa, sekaligus ini menjadi ilmu yang perlu kita pahami. Apa kata Imam Al-Ghazali? Puasa itu dibagi kepada 3 tingkatan. Pertama, puasanya orang awam. Orang awam ini puasanya cuma menahan, tak makan, tak minum. Bagi yang laki-laki suami istri tak melakukan hubungan suami istri di siang hari. 3 itu saja. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, apalagi puasa khusus. Puasa selain menjaga tidak makan dan tidak minum, dia juga menjaga segala gerak panca indera yang 6 tadi. Apa itu? Menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga, menjaga ucapan, menjaga hidung, menjaga tangan, menjaga kaki dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga tingkatan puasa itu
puasa khusus spesial. Apa itu? Menjaga gerak pikiran dan gerak hati. Maka siapa yang terhitung sebagai amal ibadah puasa yang mampu merubah tingkah laku manusia, pertama puasa level yang kedua, kemudian level yang ketiga. Level yang pertama tadi itu disebut puasa latihan, tak ada bedanya seperti anak-anak kita yang masih anak-anak itu belajar ibadah puasa. Bu, lah, jadi kalau ada di antara kita nanti di bulan suci Ramadan, puasa kita hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, hanya sekedar itu saja, ucapannya tidak dijaga, pendengarnya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, maka puasa kita lah sama levelnya seperti anak-anak. Maka Nabi mengatakan banyak orang puasa tapi yang didapat cuma sekedar haus dan lapar saja. Kenapa? Tak punya ilmunya, pengetahuan tentang puasa. Yang kedua, tak mengamalkan ilmunya tentang puasa. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa yang mampu mengantarkan kita pada derajat menjadi orang yang bertakwa itu puasa menjaga panca indera, puasa menjaga hati pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan sehingga ibadah puasa itu mampu terampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu yang kita perbuat semasa dunia ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.